Alhamdulillah luar biasa Ibu. Alhamdulillah Bu ya. Makasih. Oke, pagi ini kita bertemu ini untuk membicarakan masalah ini Bu ya, peningkatan keterampilan Bu dalam hal kucing ya. Betul. Oke. Saya ingin memberikan dukungan ini kepada Ibu. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu Ambar ya? Sebelumnya saya terima kasih dulu Bu atas dukungan Ibu. Saya ingin sekali Ibu memberikan dukungan kepada saya dalam saya untuk meningkatkan keterampilan saya dalam coaching ini Bu. Terutama pada saat misalkan saya mampu hadir penuh Bu ya, mau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan bisa menjadi pendengar yang baik Bu. Oh begitu Bu ya. Oke, saya akan mendukung ya Bu ya dalam hal dalam kehadiran penuh seperti itu Bu ya, percakapan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu ya. Iya. Nah sekarang kira-kira apa yang bakalan Ibu fokuskan begitu Bu ya pada observasi kita nanti? Ketika observasi nanti ya Bu, saya inginnya memfokuskan pada bagaimana saya bisa mendengarkan dengan baik Bu ya, dan bagaimana sih membuat pertanyaan yang bermakna gitu Bu. Oke, saya catat dulu Bu ya. Oke, sekarang bagaimana menurut Ibu sejauh ini kemampuan Ibu itu kalau dari level 1 sampai 10 kemampuan Ibu itu di mananya? Mungkin saya masih di 6 Bu ya. Oh begitu Bu ya. Nantinya Ibu mau meningkatkan sampai level berapa Ibu? Saya rasa untuk saat ini 8. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Apa yang menjadi alasan Ibu memilih angka 8? Mungkin angka 8 ini sudah menunjukkan ya Bu ya, peningkatan saya baik dalam mendengarkan secara aktif Bu ya, lalu mampu mendengar pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu ya. Nah jadi saya ingin sekali di angka 8 ini mampu membuat saya meningkatkan keterampilan saya dalam proses coaching ini Bu. Dengan meningkatkan ini saya yakin nanti saya bisa Bu ini mampu untuk lebih baik membimbing murid saya dalam pembelajaran. Oke, saya paham itu ya. Kemudian Bu, apa nih harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap Ibu ya observasi ini dapat memberikan umpan balik yang konsisten sama saya Bu ya. Jadi ketika saya mendapatkan umpan balik ini, saya merasa terbantu dalam mengembangkan kompetensi saya ini Bu. Saya juga berharap khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan ini jauh lebih meningkat. Oh begitu Bu ya, oke. Bisa saya pahami Bu ya. Oke Bu Ambar, saya rasa diskusi kita untuk hari ini cukup Bu ya. Nanti kita ketemu lagi di observasi. Ya baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Iya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam. Ibu Erina, Gimana nih Bu Elena kabarnya? alhamdulillah Bu, saya sehat. Bu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah. Gimana nih mau ada keperluan apa ya? Jadi saya kesini mau cerita dengan Ibu. Ya, jadi cerita apa nih Bu? Saya ingin cerita tentang masalah siswa saya ini Bu. Ada apa nih dengan siswanya? Jadi siswa saya ini Bu yang bernama Raihan sudah 2 minggu ini kurang lebih tidak masuk sekolah. Saya sudah mengirimkan surat panggilan kepada orang tuanya, tapi sudah 3 kali saya kirim surat panggilannya, orang tuanya juga tidak datang ke sekolah. Oke, jadi orang tuanya tidak ada di sekolah ya. Oke Bu Elina, karena ini pertemuan singkat ya, sebelum kita nanti panjang lebar nih, setelah ini nanti apa yang mau Ibu dapatkan setelah kita diskusi? Saya berharapnya setelah berbincang dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi, kemudian mendapatkan keyakinan untuk melaksanakan rencana-rencana saya itu. Oke, ya. Tadi Bu Elina menyampaikan bahwa siswa Ibu namanya Rehan ya Bu ya? Iya. Sudah 2 minggu tidak masuk, terus sudah juga kirim surat panggilan ya Bu ya, Iya. cuma tidak ada respon dari orang tua ya Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, sudah cari tahu belum alasan orang tuanya tidak merespon? Ini informasi yang didengar Bu ya, tapi kita belum bertemu langsung dengan orang tua, jadi saya belum tahu kabar kebenarannya bagaimana.
informasi yang saya dapat dari teman-temannya, katanya Raihan ini akan menikah. Jadi karena alasan itu orang tuanya tidak bersedia hadir ke sekolah. Saya juga sudah WA nih Bu orang tuanya, tapi orang tuanya tetap tidak mau hadir. Oh, jadi orang tuanya tidak hadir. Iya. Ya. Jadi ibu pengennya nanti seperti apa? Saya pengennya ada solusi Bu, jadi ada kejelasan bagaimana sih anak ini, apa betul kabar yang kami dengar atau bagaimana. Oke, jadi rencana Ibu Erina tadi itu mau ketemu langsung ya, biar tahu nih gimana sih Raihan ini sudah 2 minggu tidak ada kabar, orang tua dihubungi juga tidak ada respon, Iya. ya Bu ya. Jadi katanya apa sih strategi Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Saya sudah meminta izin dengan Waka Kesiswaan Ya. untuk berkunjung atau home visit. Kemudian saya juga mengajak guru BK untuk datang ke sana menemani saya Bu. Oke, jadi Ibu mau ajak Bu BK ya? Dilihat dari permasalahan Ibu ini, dilihat dari rencana Ibu ini, kira-kira dengan strategi Ibu itu skala keberhasilan yang akan Ibu capai kalau kita skalakan dari 1 sampai 10 berapa ya? Saya yakin ini ada di skala 8 Bu. Skala 8 luar biasa Bu ya. Insya Allah dengan skala 8 ini sudah menunjukkan keberhasilannya ya. Tapi Bu, sebelum kita menemui keberhasilan nih, biasanya kita akan menemui hambatan nih Bu. Kira-kira apa sih hambatan yang akan muncul ketika Ibu melaksanakan rencana itu? Saya kan sudah menghubungi orang tuanya Bu ya, tapi tidak direspon. Sementara kami kan punya rencana untuk langsung ke rumahnya atau home visit. Ya. Nah nanti kalau tidak ada respon dari orang tuanya ini takutnya Bu, mereka tidak menerima kita. Jadi kita hadir ke situ orang tuanya pura-pura tidak ada atau bagaimana. Kemudian memang mungkin orang tuanya saat itu sedang tidak ada di rumah. Jadi kemungkinan itu bisa jadi hambatannya ketika kita mau bertemu orang tuanya mah tidak ada. Atau Iya. bisa jadi orangnya tidak Tidak mau mau. ketemu kita Iya, ya Bu ya? iya. Kira-kira Bu dengan hambatan ini Ibu punya alternatif lain tidak? Kalau seandainya saya ke sana, biar lebih meyakinkan lagi Bu, saya akan mencoba bekerjasama dengan siswa yang dekat situ. Ya. Nanti saya akan tanya kalau seandainya ada orang tuanya di rumah, saya minta mereka untuk menghubungi saya. Ya, jadi kita punya opsi lain ya Bu ya, jangan sampai rencana kita ini menjadi sia-sia. Nah kira-kira Bu, kapan Ibu mau melaksanakannya? Insya Allah saya akan pergi ke sana hari Rabu ini Bu. Hari Rabu. Siapa yang akan mendukung Ibu dalam rencana ini? Saya akan pergi bersama guru BK. Guru BK ya Bu ya, itu sepertinya sudah tepat karena ini masalah siswa, jadi kita memang harus melibatkan guru BK ya Bu ya. Selain itu Ibu, kita harus komitmen nih Bu. Kita biasanya rencana tinggal rencana nih, kalau tidak ada komitmen, kira-kira apa sih yang membuat Ibu berkomitmen dengan rencana ini? Karena Raihan ini kan saya wali kelasnya Bu. Iya. Jadi saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Karena ini tanggung jawab saya, makanya saya mau sesegera mungkin untuk melaksanakan rencana itu supaya ada kejelasan. Oke, baik Ibu, sudah baik sekali ya. Jadi selain kita membuat rencana, kita harus langsung aksi nyata nih Bu ya. Setelah aksi nyata, kita akan kembali lagi bertemu nih Bu. Saya juga ingin tahu sekali nih cerita setelah Ibu visit ya ke rumahnya si Raihan ini. Kira-kira nanti cerita menarik apa yang akan saya dapatkan dari beliau ya. Baik Bu, sepertinya sampai di sini dulu diskusi kita. Semoga nanti dari aksi nyata yang sudah Ibu buat, kita bisa menarik semua hal yang baik untuk anak kita ya Bu ya. Kira-kira ini Bu, sebelum kita tutup nih diskusi kita, apa sih yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita hari ini? Saya memiliki keyakinan atas apa yang akan saya lakukan dan saya akan melaksanakan hal tersebut secepat mungkin. Alhamdulillah, Ibu Erina semangat ya. Saya tunggu berita baiknya. Sampai jumpa di pertemuan ke depan deh. Saya mau lihat karena besok ya Ibu mau berkunjung ya. Iya. Iya, saya tunggu di minggu depan. Saya mau terima cerita menarik dari Ibu. Selamat siang Ibu Erina. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Abah. Siang Ibu. Gimana nih siang nih? Udah terlihat agak ceria nih Bu. Alhamdulillah Bu. Oke, terima kasih nih sebelumnya Bu Abah sudah mau menyediakan waktunya Ibu ya dengan saya.
hasil observasi kita ya, yang sebelumnya kita lakukan yaitu pada sesi coaching ya Bu ya. Ini gimana nih Bu Ambar? Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Jadi tadi ketika coaching ya Bu ya, sebenarnya saya merasa nih saya sudah melakukan dengan baik Bu dalam kompetensi yang saya ingin tingkatkan tadi. Apa yang membuat Ibu Ambar itu sudah merasa kalau hal itu sudah baik? Pertama, saya sudah berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik Bu ya. Terus juga saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Begitu Bu ya. Jadi Ibu sudah merasa menjadi pendengar yang baik, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna begitu Bu ya. Nah Bu, kalau saya boleh berbagi tentang pengamatan saya nih Bu ya, memang saya melihat bahwa Ibu itu telah melakukan yaitu mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita hidup seperti itu Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya setelah menerima ini Bu ya, saya luar biasa nih senang sekali Bu. Dan saya sangat terima kasih sekali dengan kembali ini. Tapi begini ya Bu Ambar ya, memang tadi sudah cukup baik, tapi saya juga bisa melihat begitu ya, ada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan oleh Ibu Ambar sendiri gitu ya. Nah tadi Ibu tadi melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Menurut penilaian saya, pengamatan saya, sebenarnya dari pertanyaan yang juga bermakna itu kurang sesuai dengan standar yang kita ketahui seperti itu ya. Nah Ibu Ambar tadi saya lihat sepertinya kurang runtun atau tidak runtun tadi itu ya dalam memberikan pertanyaan kepada uji Ibu tadi itu ya. Bagaimana pandangan Ibu tentang itu? Setelah saya mendengar, mungkin saya memang perlu berefleksi ya Bu ya. Saya juga mengerti bahwa sebenarnya saya baru sekali kali Bu melakukan coaching ini. Jadi saya merasa memang perlu untuk banyak berefleksi ya Bu ya. Jadi saya akan lebih berusaha lagi untuk meningkatkannya ya. Oke Bu, dari diskusi kita, apa nih kira-kira langkah konkret yang bakalan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu nih di area ini? Mungkin nanti Bu ya, saya harus lebih berlatih lagi Bu, lebih sering mengajak teman untuk berkolaborasi dalam aktivitas coaching ini Bu ya, untuk meningkatkan keterampilan saya tadi Bu. Begitu Bu ya. Oke, terakhir nih Bu ya, saya akan mencatat nih hasil observasi kita ya Bu ya dari hasil supervisi ini. Nah, apa yang Ibu peroleh dari proses observasi kita ini? Saya setelah observasi ini Bu ya, saya merasa saya mendapatkan pengetahuan, saya berefleksi, ada beberapa hal yang mau saya tingkatkan Bu ya. Dari Ibu sampaikan tadi, ternyata saya belum meningkatkan pada bagian pertanyaan yang bermakna tadi. Sebelumnya dan sesudahnya juga saya sangat terima kasih dari kegiatan seperti ini. Ibu telah membimbing saya dan yang paling penting Ibu memberikan kembali yang berfungsi kepada saya. Oke, terima kasih Bu. Saya rasa ini sudah cukup ya hasil observasi kita. Mudah-mudahan hasil observasi ini membawa hasil refleksi buat kita Ibu ya. Kita sama-sama berefleksi sehingga nantinya dapat meningkatkan kompetensi kita Ibu ya. Sehingga nantinya bisa berbanding lurus untuk kedepannya ya dalam peningkatan